Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Indonesia selalu terhubung dengan berbagai cerita rakyat yang masih dipercayai hingga sekarang, termasuk asal-usul nama dari suatu tempat, maupun terbentuknya suatu fenomena alam tertentu, pasti memiliki cerita di balik itu semua. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul nama sebuah kota yang ada di Indonesia. Kota terbesar nomor 2 di Indonesia yaitu Surabaya. Yang ikonik dengan monumennya yang berbentuk ikan hiu dan buaya. Mari kita bahas asal-usul dari nama kota Surabaya. Sebelum itu terima kasih telah klik video ini dan berjumpa kembali di channel Jagat Amerta. Channel yang menyajikan info dan pengetahuan menarik dari dalam maupun luar negeri. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian dapat menangkap informasi yang kami sajikan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Asal-usul nama kota Surabaya. Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang sepanjang sungai di hutan. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang ditempati Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas yang bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan, akan tetapi Sura merasa bosan hanya memakan ikan setiap hari. Suatu hari Sura pergi berburu ke sungai dan menyantap anak kijang. Sura menjadi ketagihan, keesokan harinya ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari Baya menjadi curiga karena sulit untuk mencari mangsa, dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura yang sedang menangkap seekor anak monyet berenang di sungai, Baya marah. "Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku, beraninya kamu merebut jatah makananku di sungai ini," ujar Baya yang marah kepada Sura. Sura pun tidak takut sama sekali kepada Baya, dia pun malah menantang Baya. "Hei, terserah aku, mau mencari makan di mana saja. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makanan di sungai ini." Akhirnya perkelahian pun tak dapat dicegah, keduanya saling bertarung karena sama-sama kuat. Pertarungan tersebut terus berlangsung berhari-hari lamanya. Semua binatang di hutan pun ikut terganggu dengan perkelahian dua hewan buas tersebut, mereka tidak bisa tidur dan tak tenang. Hingga akhirnya kedua binatang buas itu pun kelelahan, tak ada yang menang dan tak ada yang kalah sebab keduanya sama-sama kuat. "Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini, aku sudah lelah." "Aku juga Baya." "Baiklah, kita sudahi saja pertempuran ini. Mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya, jangan sampai kamu melanggar batasnya Sura, karena kamu akan merasakan sendiri akibatnya." "Baiklah Baya, aku terima perjanjian ini," kata Sura. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya hutan menjadi tenang kembali, tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun Sura merasa gelisah, dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya, dia tak mampu menahannya, diam-diam dia berenang ke muara. Namun sayangnya tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu, akhirnya dia berenang masuk ke dalam hutan. Sura senang karena dapat kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak ketahuan oleh Baya. Berbulan-bulan lamanya Sura berburu di sungai tanpa ketahuan, lama-kelamaan Baya menjadi curiga. Sebab, lagi-lagi mangsanya berkurang, meski dia tak melihat Sura di sungai ini tapi dia yakin ini ulah Sura. Kemudian Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kaki kijang itu agar tak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai, lalu Baya bersembunyi. Sura yang berenang di sungai melihat kijang yang terluka itu, hatinya gembira sebab kijang itu gemuk. Ketika dia hendak membawa kijang itu ke laut, tiba-tiba Baya datang menghadangnya. "Hei, kamu ini memang bandar, dan tak tahu malu Sura.
Serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah. Tapi kamu malah berburu di tempatku, ujar Baya yang mengetahui Sura yang mengambil seekor kijang tersebut. Hei Baya, kalau kau mau kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu, timpal Sura, halah mana doyan aku, dengan ikan apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah, kalau kau tidak mau yang penting aku sudah menawarkan kepadamu, Sura dengan enteng menjawab lalu bersiap menyeret kijang itu ke laut. Hal itu membuat Baya semakin marah lalu menyerang Sura. Hei mau kau bawa kemana kijang itu? Tanya Baya. Ya ke laut lah, akan kumakan di sana, jawab Sura. Hei bawa ke sini kijangnya. Tadi aku menangkapnya untuk menjebakmu, apa? Enak saja salah sendiri kamu tidak memakan kijangnya. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya Baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerkam, hingga saling menggigit. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus, lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya yaitu gambar ikan hiu Sura dan buaya Baya. Namun ada juga sebagian berpendapat, asal-usul Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat. Baya berarti bahaya, jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara Tartar yang hendak menghukum Raja Jawa. Seharusnya yang dihukum adalah Kartanegara, karena Kartanegara sudah tewas terbunuh, maka Jayakatwang yang diserbu oleh tentara Tartar itu. Setelah mengalahkan Jayakatwang, orang Tartar itu merampas harta benda dan puluhan gadis-gadis cantik untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti itu. Dengan siasat yang jitu, Raden Wijaya menyerang tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkir kembali ke Tiongkok. Selanjutnya, dari hari peristiwa kemenangan Raden Wijaya inilah ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Surabaya sepertinya sudah ditakdirkan untuk terus bergejolak. Tanggal 10 November 1945 adalah bukti jati diri warga Surabaya yaitu berani menghadapi bahaya serangan Inggris dan Belanda. Di zaman sekarang, setelah ratusan tahun dari cerita asal-usul Surabaya tersebut, ternyata pertarungan memperebutkan wilayah air dan darat terus berlanjut. Dikala musim penghujan tiba kadangkala banjir menguasai kota Surabaya. Pada musim kemarau kadangkala tempat-tempat genangan air menjadi daratan kering. Itulah Surabaya. Sekian pembahasan tentang asal-usul nama kota Surabaya. Semoga menambah wawasan dan hasanah budaya kita semua. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol serta silahkan berikan rekomendasi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.